Oke, jadi baik, terima kasih atas sudah memberikan kepada saya terkait dengan pertanyaan pertama. Apa yang saya ketahui tentang otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk kemudian daerah mengatur sendiri dalam proses pembangunan yang ada di daerahnya. Apa yang kakak ketahui tentang nilai-nilai dasar otonomi daerah? Oke, jadi pertanyaan kedua tentang nilai dasar otonomi daerah. Dan nilai dasar otonomi daerah adalah nilai yang diatur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai ini dijalankan oleh semua daerah yang dimana sudah mengatur secara sendiri daerahnya atau sudah mempunyai otonomi daerah. Nah, ada dua nilai otonomi daerah. Yang pertama itu adalah nilai unitaris, yaitu dimana negara memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerah sendiri dengan tetap di dalam satu kesatuan Republik Indonesia, dalam sistem satu kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan nilai desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial ini adalah di mana setiap daerah mengatur daerahnya sendiri dengan menjalankan segala proses pembangunan yang telah diatur di dalam peraturan otonomi daerah. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ede? Oke, bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ede? Ya, sejauh ini pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ede ya bagi saya sudah maksimal. Kenapa? Ya, kita melihat sendiri ada begitu banyak proses pembangunan, baik itu pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, baik itu di dalam kota maupun di luar, di desa-desa. Nah, seperti misalnya pembangunan jalan kemarin misalnya ke desa-desa, terus misalnya kalau di dalam kota itu pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, misalnya dengan pembangunan destinasi pariwisata di Kota Raja. Ya, artinya di situ daerah punya hak dan wewenang untuk kemudian daerah mengatur saudaranya. Dia memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di daerahnya. Ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 4, apakah otonomi daerah itu membawa pengaruh stabilitas keamanan daerah? Ya, kalau untuk pertanyaan yang keempat, bagi saya pertanyaan yang keempat ini mungkin singkat saja. Membawa dampak terhadap apa tadi? Pengaruh stabilitas keamanan daerah. Pengaruh stabilitas keamanan daerah itu bagi saya itu ada dua faktor penunjang. Yang pertama itu dari pemerintah dan juga dari masyarakat sendiri. Nah, mempunyai dampak dan tidaknya itu tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat itu bekerja sama. Kalau misalnya pemerintah dan masyarakat itu bekerja bersama-sama dalam proses pembangunan di daerah, maka dampak stabilitas keamanan itu akan terjamin. Nah, akan tidak terjamin ketika pemerintah berjalan sendiri dan juga masyarakat itu berjalan sendiri. Ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 5, seperti apakah peran masyarakat terhadap otonomi daerah? Oke, peran masyarakat terhadap otonomi daerah. Yang pertama itu masyarakat menjalankan segala peraturan yang ada di daerah itu sendiri. Terus yang kedua, masyarakat juga harus mengawasi, mengontrol setiap proses pembangunan yang ada di daerah. Lalu yang kedua juga menjalankan semua peraturan yang ada di daerah itu sendiri.